keputusan-keputusan yang tidak boleh merugikan kedua belah pihak. Maka dari itu, jika ketika saya mengalami hal-hal kasus yang seperti itu, memang perlu dipikirkan secara matang, secara masak, tidak boleh asal dalam menentukan keputusan. Contohnya ketika kasus itu misalnya ada sama-sama mempunyai bobot sama-sama yang berat, maka kasus itu bisa saya identifikasi itu adalah pidana. Namun jika saya dihadapkan dalam situasi yang membuat saya harus memilih antara benar dan salah, maka kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa kasus itu adalah rujukan norma. Jadi banyak sekali yang akan kita menjadi satu bentuk pembelajaran atau dimanapun, karena manusia itu untuk rujukan moral ataupun pilihan kita ini betul-betul nyata kita hidup. Bahkan mungkin untuk mengatasi kasus-kasus ini tidak bisa hanya dengan teori saja, tetapi pengalaman, rasa kemanusiaan kita juga harus kita munculkan untuk mengatasi itu. Seperti itu Mbak Risma. Selama ini pripun Bu kalau menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian? Iya. Jika satu kasus yang saya alami ini memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum saya mengambil keputusan akan saya pertimbangkan terlebih dahulu, termasuk apakah ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak. Terutama karena kita juga ada siswa, maka prioritaskan terlebih dahulu kebutuhan siswa atau kebutuhan murid, kemudian memikirkan dampak dari keputusan yang saya ambil baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian akan berkelanjutan sampai nanti akan mendapatkan satu hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Kemudian selain itu saya juga akan mengajak beberapa teman-teman rekan sejawat guru, kemudian atau tim yang memang bisa saya ajak untuk bermusyawarah agar apa yang nanti saya ambil ketika harus menyetujui atau harus memutuskan itu betul-betul mendapatkan masukan-masukan dari mereka. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi betul-betul ini kita diskusikan, kita musyawarahkan dengan baik dengan rekan sejawat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya selama ini berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu ambil? Memang banyak sekali prosedur atau langkah-langkah yang harus saya lakukan terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, sebelum saya memutuskan, biasanya saya juga menelaah terlebih dahulu secara ini kasusnya bagaimana. Saya jadi tidak mendengar dari salah satu pihak, kemudian pihak mana saja yang terlibat, kemudian alasannya untuk apa, dan apapun faktor yang menyebabkan permasalahan itu betul-betul harus ditelaah, dicerna dengan baik dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kemudian ada tidak itu terkait dengan pelanggaran hukum, pelanggaran aturan, kode etik dan lain sebagainya. Karena kan kita bekerja sebagai guru, pasti kita punya batasan regulasi dan kode etik dulu yang harus kita taati. Kita tidak serta-merta mengejudge hasilnya seperti ini, tidak sih. Kemudian yang ketiga, keputusan yang saya ambil betul-betul harus mempunyai nilai kemanusiaan, kepedulian, serta diharapkan bisa adil. Karena memungkinkan kan dari pertimbangan-pertimbangan itu yang saya harapkan kan mendapatkan solusi yang tepat untuk yang bersangkutan.
istilahnya solusi yang perlu dipertimbangkan mempunyai solusi yang tepat, jadi tidak merugikan keluarga. Kemudian setelah apa yang sudah saya sampaikan tadi, poin 1 sampai dengan poin 5, maka yang terakhir itu kita dapat merefleksikan dari alur yang sudah kita jalankan, alur dan prosedur yang sudah kita lakukan terhadap permasalahan permasalahan tersebut. Sehingga saya maupun yang bersangkutan sama-sama bisa menjalankan tugas dengan nyaman dan seperti itu Mbak Lisa. Terus untuk selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika apa saja? Pada kasus dilema etika, kalau menurut saya hal-hal yang efektif itu dalam membuat keputusan bisa dalam pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan. Artinya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah memberikan atau menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Dalam arti ketika saya melaksanakan ini, bahwa itulah keputusan yang saya ambil sudah melalui prosedur tadi, dan itu memang akan berdampak lebih lanjut pada yang bersangkutan. Menurut Bu Titik ini yang merupakan tantangan yang terjadi Bu selama ini, tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini yang kemarin yang menjadi tantangan yang biasa saya dapatkan ketika saya memberikan suatu keputusan tidak sedikit nih, pasti banyak yang pro dan kontra dengan keputusan yang saya ambil. Kadang ada yang bagaimana bahwa ini harus dilakukan, otomatis keputusan itu pasti akan berdampak mereka yang suka dengan keputusan atau yang menerima keputusan itu akan menerima dengan baik. Tapi bagi yang tidak istilahnya tidak cocok dengan keputusan saya, biasanya mereka akan mempunyai pikiran-pikiran yang agak sedikit kritis. Iya, ada sedikit kritis, pedas, kemudian menjudge bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya putuskan itu contohnya misalnya itu tidak pas, tidak cocok. Hal tersebut kan otomatis pasti akan berdampak dengan yang lainnya ya. Ketika kita memutuskan sesuatu pasti ada tantangan. Misalnya contoh harus A, ternyata yang lainnya tidak mau A, harus B. Pasti ini kan ada istilahnya apa ya? Respon yang sangat istilahnya kritik-kritikan yang pedas gitu loh, karena mau tidak mau saya harus berhadapan dengan seperti itu. Tapi saya berusaha untuk memberikan pengertian kepada mereka bahwa keputusan ini sebenarnya tidak menguntungkan dua belah pihak, tapi keuntungan ini bersama-sama untuk bersama-sama. Jadi tidak hanya satu pihak atau pihak yang lainnya, tetapi kita ini bisa mendapatkan dampak dari keputusan itu bersama-sama. Ya, hal seperti ini tuh saya yakin pasti banyak yang mengalami nih, karena setiap tantangan, setiap keputusan pasti ada respon yang baik, respon yang positif maupun respon yang negatif. Itu masih normatif dan saya bisa saya katakan itu wajar. Setiap regulasi pasti ada respon baik itu positif maupun negatif. Nopo itu ada apa waktu atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, apa langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwal menyelesaikannya atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, biasanya kalau saya bisa mendapatkan laporan atau permasalahan yang masuk ke saya tidak akan serta-merta langsung menanggapi atau langsung membuat suatu keputusan. Akan tetapi saya akan terlebih dahulu seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Saya telusuri dulu, saya telaah dulu, saya cari informasi yang lebih detail dulu terkait dengan permasalahan ini. Benar atau tidaknya
kan biasanya kan laporan-laporan itu masuk semua nih, tapi tidak serta-merta saya ambil kemudian saya putuskan, tidak. Jadi kita harus lebih sabar terlebih dahulu dengan cara menelaah dan merinci secara detail permasalahan yang muncul. Kemudian beberapa fakta atau realitanya di lapangannya itu bagaimana, itu juga perlu, karena itu sebagai bekal kita untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih baik, yang lebih istilahnya update dengan kasus tersebut. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, kemudian setelah itu saya akan memanggil, kita berdiskusi, kita bermusyawarah agar kita bisa mendapatkan masukan yang lebih baik lagi dan kita bisa memberikan keputusan yang lebih baik yang tidak merugikan kedua. Seperti itu. Bu Tuti, Ibu, adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bu Titik dalam mempermudah agar pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika itu berjalan lancar? Seorang pemimpin itu biasanya tidak akan bekerja sendiri, tapi mereka ada teman sejawat, mitra kita yang membantu kegiatan kita, yang membantu tugas-tugas kita. Jadi setiap bidang-bidang ini nanti akan menyelesaikan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau di sekolah ada saya, berarti ada wakil kurikulum yang membantu saya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada kesiswaan terkait bagaimana dengan kegiatan atau pengelolaan kesiswaannya. Kemudian ada yang di bagian Sampras, ya. Kemudian Sampras dan Humas itu. Nah, komponen-komponen ini yang akan membantu saya, termasuk dengan rekan-rekan sejawat saya yang istilahnya bisa memberikan solusi, sama-sama memberikan solusi ketika saya ajak mereka untuk berkumpul, berdiskusi dan bermusyawarah seperti itu. Dari semua yang tadi Bu, pembelajaran apa yang bisa dari pengalaman itu dalam mengambil keputusan di MIK? Ya, pada dasarnya sebenarnya kalau dibilang pengalaman, ya pengalaman saya masih sedikit ini, tapi paling tidak dengan pengalaman ini saya tidak gegabah dalam mengambil satu keputusan, karena suatu keputusan itu betul-betul harus kita telaah, betul-betul harus kita cermati dengan baik. Kemudian siapa saja yang terlibat, yang diminta untuk membantu saya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Karena ketika kita dihadapkan suatu masalah, dampaknya bukan hanya pada satu saya sendiri, pasti akan berdampak pada lainnya, terutama pada sekolah yang saya pimpin atau komunitas belajar yang saya pimpin. Jadi setiap permasalahan, baik itu dilema etika, kemudian bujukan moral itu betul-betul bisa teratasi dengan bantuan komponen-komponen yang ada di sekolah atau pengambil kebijakan yang ada di sini. Jadi sangat ringan sekali keputusan yang saya ambil juga bukan hasil dari keputusan saya secara pribadi, tapi keputusan berasal dari musyawarah untuk mendapatkan dampak yang positif, yang negatif bisa kita minimalisasi. Mbak Isma, Mbak Mila. Berarti pada intinya untuk menegakkan sesuatu yang ada di sekolah kita itu di SMP itu atau SMP lain tetap harus ada kerjasama ya. Betul. Kerjasama. Betul. Iya. Kita itu dalam satu instansi itu kan satu tim, satu rekan kerja, satu mitra, satu keluarga. Jadi ya selayaknya, seyogianya dalam satu sekolah itu betul-betul bukan hanya seorang pemimpin yang bekerja atau yang mengelola, tapi kita harus bersama-sama mengelola.
karena kan satu pemimpin nggak mungkin mencakup merangkul satu itu ya, nggak mungkin itu, pasti harus ada unsur-unsur ini tadi, komponen-komponen yang bisa bekerja sama mendukung semua kegiatan di sekolah tersebut. Jadi dalam pengelolaan sekolah ada satu leader, ada satu yang membantu untuk berjalannya kegiatan-kegiatan di sekolah, terutama dalam menghadapi satu kasus, dalam menghadapi satu permasalahan, harus ada yang namanya komunikasi seperti itu. Jadi saya sama Pemela mengucapkan terima kasih. Namun tadi sudah meminta waktunya sebentar buat pengalaman kita juga barangkali nanti suatu saat saya sama Pemela bisa bertindak lebih tinggi lagi. Iya, terima kasih Mbak Nela sama Mbak Risma. Kerso tidak sini duduk bersama, kita saling berbagi gitu. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa menjadi salah satu contoh, salah satu inspirasi dari sekian inspirasi yang panjenengan punya. Mudah-mudahan apa yang panjenengan hadapi nanti bisa menjadi satu pelajaran. Jangan kapok ketika kita mendapatkan masalah, tapi justru di masalah itu kita akan belajar bagaimana cara mencari solusi, bagaimana cara kita mencari penyelesaian dengan baik, sehingga hasil yang negatif itu bisa tinggi. Kita semakin banyak pengalaman ya. Ilmu. Ada non ya. Sama-sama. Ada non nyaputin nih. Motor luar dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya ibu sebentar ya. Tujuan saya sama Bu Yuswa kali ini ingin mengusahain dan berbagi minta pengalamannya Bu Novi selaku kepala sekolah saya SMP Pak Soma terkait dengan pengalaman dilema etika saat mengambil keputusan gitu. Langsung ngomong gitu. Selama ini Bu Novi sebagai KS tentu akan dapat kasus-kasus kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mela sama Bu Risma sehat ya? Alhamdulillah sehat. Untuk pengalaman saya dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah saya, yang pertama kan ada dua ya, itu dilema etika sama rujukan moral. Kalau dilema etika kan benar melawan dengan yang salah. Kemudian untuk yang rujukan moral berarti kan benar melawan benar. Untuk mengidentifikasikan itu berarti nanti saya melihat dulu situasinya, permasalahannya. Itu nanti saya mau menggunakan yang dilema etika apa yang bukan moral, nanti saya lihat dulu lah untuk permasalahannya yang mana hidupnya. Terus Bu, selama ini Bu Novi dalam menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana anak itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini Bu Novi untuk menjalankannya gimana? Untuk masalah seperti itu ya, yang saya lakukan yang pertama harus mengidentifikasi dulu permasalahannya. Kemudian apakah itu termasuk yang tadi dilema etika yang benar melawan salah atau yang rujukan moral benar melawan benar. Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang itu berarti nanti saya menggunakan 4 paradigma. Mungkin Mbak Mela sama Bu Risma sudah tahu ya di materi itu yang sudah dipelajari.
monggo bisa dipelajari sendiri. Kemudian ada lagi itu yang 3 prinsip. Kemudian selanjutnya ada yang 9 langkah pengujian keputusan. Berarti untuk ketiga langkah-langkah itu berarti nanti saya harus mempelajari permasalahan ini termasuk yang mana sih. Berarti saya apa harus menggunakan yang 4 paradigma, apa yang 3 prinsip, atau yang 9 langkah. Harus nanti satu persatu dipelajari dulu ya untuk mengambil keputusan seperti itu. Iya Bu, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bu Novi ambil selama ini Bu? Untuk langkah-langkahnya berarti nanti saya lihat dulu permasalahannya, situasi permasalahannya ya. Kemudian untuk menentukan siapa yang terlibat, kemudian saya melibatkan guru, kemudian harus mengumpulkan data, kemudian melakukan pengujian tadi, benar melawan salah atau benar melawan benar, itu berarti harus saya pelajari dulu permasalahannya. Dan saya juga harus memanggil guru, kemudian saya minta bantuan dengan guru TK, kemudian wali kelas, itu yang saya libatkan untuk mengambil keputusannya gitu kan, untuk merefleksikan. Nah, seperti itu. Terus Bu Novi, yang Ibu anggap efektif dalam hal-hal kasus dilema etika itu untuk mengambil keputusan itu apa? Untuk yang lebih efektif di sini berarti karena kasusnya dilema, saya menggunakan yang 3 prinsip ya. 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan saya mengutamakan rasa peduli. Dan untuk memperhatikan dampak jangka panjangnya dan jangka pendeknya sih, saya mengambil langkah-langkah seperti itu. Saya juga harus tidak bisa mengambil keputusan sendiri, saya juga harus berdiskusi dengan pada dewan guru, PK, semua warga setelah saya libatkan untuk mengambil keputusan permasalahan tersebut. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang tantangannya ya, itu memang merupakan dilema sekali, terutama kalau ada permasalahan benar melawan saya, memang ini benar, tapi di keputusan itu kan salah, makanya nah itu yang harus menjadi tantangan saya tidak bisa memutuskan sendiri, saya juga harus saya rapatkan dengan dewan guru, PK yang terlibat. Karena kalau mau mengambil keputusan sendiri itu nanti jadi permasalahan untuk kedepannya. Sehingga untuk langkah-langkahnya itu saya harus berdiskusi dengan dewan guru, PK, semua saya libatkan. Terus Bu Novi itu memiliki tata kala atau jadwal tertentu mboten dalam mengambil kasus-kasus tentang dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat, atau Ibu Bu Novi itu punya waktu tertentu untuk menyelesaikan juga mungkin? Untuk tata waktu tergantung nanti kalau permasalahannya bisa diselesaikan hari itu ya tidak usah dijadwal. Kemudian kalau permasalahannya harus ada memerlukan waktu yang lama, ya berarti kita buat jadwal. Kalau waktunya ada jadwalnya sendiri, dan itu saya tidak bisa membuat jadwal langsung karena saya juga harus berkolaborasi dengan guru yang lain. Terus adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Novi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang bisa membantu, Ya, bisa membantu dan mempermudah. yang bisa membantu yang pertama guru-guru di sini dan
malih Bu Novi. Ini dari semua hal yang telah Bu Novi tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Novi petik dari pengalaman Ibu mengenai pengalaman Bu Novi mengambil keputusan? Untuk pengalaman mengambil keputusan, walaupun saya sebagai pers, saya juga tidak bisa memutuskan langsung keputusan ini. Untuk dalam pengambilan keputusan, tetap saya musyawarahkan dengan warga sekolah, dengan guru, orang tua. Itu saya libatkan dia nanti untuk keputusannya ke depannya dia menjadi kebijakan yang positif, yang baik, yang benar, dan bisa bermanfaat untuk SMP Negeri 4 Comal ke depannya. Tidak salah mengambil keputusan. Maka dari itu semua saya diskusikan, saya dengarkan semua untuk mengambil keputusan, tidak keputusan saya sendiri. Itu hasil dari musyawarah bersama. Bu Novi cukup sampai di sini wawancara saya dengan Bu Riswa. Terima kasih Bu, sekali lagi, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga nanti dari obrolan ini mendapatkan manfaat yang banyak untuk kita ke depan. Pengalaman buat kita. Ya. Terima kasih ya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti dari apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan pengalaman ini bisa untuk ke depannya ya, biar menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Langsung malam Bu. Pamit. Iya.